kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih bersama dengan Pak Martin. Pak Martin, kita akan membahas terkait dengan pembaptisan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembaptisan itu kan merupakan salah satu upacara suci ya, yang wajib dilakukan dalam agama Kristen. Baik Protestan maupun Katolik, dari momen tersebut seseorang telah menjadi pengikut Kristus yang baik. Nah, mungkin kita akan mengetahui secara mendasar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaptisan, Pak Martin, dan apakah kemudian ada jejak historikalnya atau memang seperti apa kira-kira, Pak Martin? Nah, tadi Rifandi menyebut istilah yang bagus sekali, upacara suci ya. Oke. Nah, dalam bahasa Kristen dan juga Katolik itu disebut sakramen. Sakramen, oke. Something sacred ya. Oke. Dan kekristenan ataupun gereja Katolik itu punya istilah sakramen. Sebenarnya maksudnya apa? Itu bukan kerja kita, tapi itu satu tindakan ilahi yang diberikan kepada kita sehingga dia disebut sebagai sakramen. Ya. Sebagai hal yang diberikan menjadi rahmatnya dan itu untuk kita. Nah, lalu kenapa orang Kristen melakukan pembaptisan? Karena memang tokoh utamanya yaitu Yesus Kristus dibaptis. Oh, dibaptis ya berarti. Dalam Matius 3 misalnya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan ketika dia dibaptis dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kita juga bisa katakan kenapa orang Kristen dibaptis, agar nyatalah pemberian Tuhan bahwa kita ini anaknya dan Tuhan berkenan pada kita. Nah, istilah berkenan ini penting sekali dalam kekristenan tapi juga dalam agama-agama lain ya. Kenapa? Karena mudah sekali manusia itu dengan seluruh kehidupannya merasa tidak diterima Tuhan, merasa berdosa, merasa gagal, kan gitu ya, merasa tidak memadai dalam hidupnya. Tapi Tuhan justru mulai mengatakan secara tanpa syarat, unconditional, gitu ya, aku berkenan padamu. Dengan keadaanmu aku berkenan, kamu dibaptis, kamu dikasihi, karena itu bangunlah, bangkitlah dalam hidup ini gitu. Jangan merasa belum layak di hadapan Tuhan, belum pantas di hadapan Tuhan. Enggak, itu istilah yang tidak tepat lagi. Sebab sekarang Tuhan berkenan padamu. Nah, dengan momen itu sekiranya orang Kristen yakin bahwa Tuhan menerimanya dan berkenan padanya. Nah, ada juga yang penting kita artikan, yaitu kata baptis dari kata baptizo. Ya. Dan itu akhirnya nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Bahasa Indonesia memakai kata aslinya baptizo. Dulu ada upaya menerjemahkan dengan permandian. Ya, tapi kok dipermandikan? Wah, itu kayak mandi-mandi. Terlalu teknis ya. Terlalu teknis, terlalu nanti nggak pas. Akhirnya udahlah dipakai kata asli aja, yaitu baptizo, ya, dibaptis. Nah, artinya juga dalam kekristenan sekarang bahwa kita dibaptis, kita maksudnya dimasukkan ke dalam air, immersion, dan itu berarti kita masuk ke dalam kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi bagi orang Kristen sekarang, selain Tuhan berkenan kepada kita seperti juga Tuhan berkenan kepada anaknya Yesus Kristus gitu ya, dan karena itu kita juga diterima Tuhan berkenan kepada kita. Tapi sebagai pengikut Kristus, makna keduanya apa? Kita ikut masuk ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita beroleh hidup yang demikian. Jadi kurang lebih seperti itulah, semacam latarnya, semacam basis-basis. Nah, lalu kemudian itu yang pembaptisan itu menjadi kewajiban berarti ya, Pak Martin ya, menjadi kewajiban bagi setiap manusia yang ketika lahir dibaptis, begitu kira-kira. Nah, itu kalau kita bicara terkait dengan tata cara pembaptisan, orang hidup berapa kali sih sebetulnya seharusnya dibaptis? Apakah ada di momen tertentu yang memang harus dibaptis lagi, atau seperti apa kira-kira, Pak Martin? Ya, jadi kita berharap bahwa seseorang itu dibaptis sekali saja. Ya, karena itu juga bisa disebut sebagai meterai,
Meterai dia itu masuk ke dalam kehidupan Yesus Kristus, ya. Kematian, kebangkitan, kehidupan Yesus Kristus, dia menjadi bagiannya, dan dia dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masuk ke dalam itu. Nah, tata caranya sebenarnya seseorang itu umumnya masih kecil, masih bayi, ya. Lalu air diambil oleh pendeta dan dikucurkan atau dipercikkan ke dahinya, dan disebut aku membaptis engkau dalam nama Bapa, 3 kali ya, Putra dan Roh Kudus, sehingga dia mengalami itu. Nah, tapi di gereja lain juga ada baptisan yang disebut dibaptis dengan diselamkan. Artinya seluruh badannya masuk ke dalam kolam. Ya. Jadi gereja-gereja, misalnya gereja baptis, gereja Isa Al-Masih, di belakang mimbarnya itu, Mas Sultan, yang mungkin pasti nggak ada di masjid gitu ya, di belakang masjid, yaitu kolam. Semoga nggak ada ikannya ya. Jadi di belakang mimbar gereja itu ada kolam, terutama untuk gereja-gereja seperti Isa Al-Masih atau gereja baptis, agar mereka masuk ke dalam kolam itu dan naik lagi ke atas seperti dibersihkan gitu ya, dan mereka ikut dalam kehidupan dan kematian serta kebangkitan Kristus. Jadi metodenya memang beragam. Nah, saya juga pernah lihat di gereja Ethiopia, tapi gereja Ethiopia saya lihat di satu tempat di Eropa saat itu, pembaptisannya unik sekali. Bayi itu dibuka bajunya, telanjang bulat gitu lah ya, baru dimasukkan ke dalam air. Tentu hidungnya dijaga supaya jangan keselak gitu ya. Dimasukkan air, setelah itu ditaruh ke sarung, lalu diangkat-angkat oleh keluarganya bahwa dia telah dibaptis dan setelah hidup seolah-olah keluar dari air dan dengan telanjang di hadapan Tuhan agar dia menjadi milik Tuhan. Jadi memang kalau tata caranya beragam ya, tapi yang penting prinsipnya bisa dipegang sebagai satu prinsip mendasar tadi. Nah terkait dengan itu berarti ada banyak sekali metode atau tata cara ya, tadi ada di berbagai negara itu beda-beda tadi pemartinya. Beda-beda, betul. Nah kalau terkait dengan seberapa penting atau seberapa penting dan tujuan orang melakukan pembaptisan ketika masuk Kristen, silakan Pak Martin. Nah, tujuannya sebenarnya secara esensi adalah dia menjadi bagian dari keluarga besar kekristenan gitu ya. Bahkan dalam bahasa yang lebih teologis disebut dia menjadi keluarga kerajaan Allah gitu ya. Sudah menjadi members di situ. Yang pertama. Yang kedua, dengan status itu dia seperti saya katakan tadi, dia sudah dimeteraikan ya ke dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus ya, sehingga dengan itu dia disebut beroleh keselamatan. Ya. Dan tapi yang penting juga yang ketiga yang kita kiranya selalu ingat bahwa dengan itu kita ingat Tuhan akan mendampingi kita dalam rahmat-Nya. Ya. Jadi kita jangan cepat-cepat merasa gagal, putus asa, kecewa gitu ya. Sebab kalau kita dibaptis kita akan terus-menerus diikuti oleh rahmat-Nya ya, tentu dalam berbagai kenyataan yang bervariasi masing-masing kita gitu ya. Jadi dengan itu kita bisa sadar kadang-kadang kita hanya cari apa yang kita mau gitu ya, tapi rahmat Tuhan itu lebih memberi apa yang kita butuhkan. Gitu, ya. Dengan demikian hidup kita jauh lebih terbuka kepada rahmat Tuhan, karena rahmat itu menyertai kita dari waktu ke waktu. Nah itu berarti tadi Pak Martin menceritakan bayi yang baru lahir. Nah bagaimana ketika kasusnya sudah dewasa, ya kemudian masuk Kristen, apakah pembaptisannya sama atau ada hal atau prosedur yang berbeda, Pak Martin? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Baik. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Martin. Ya. Nah tadi terkait dengan orang masuk Kristen di
sudah dewasa misalkan gitu ya Pak Martin. Apakah kemudian ada yang beda dari tata caranya atau dari ritualnya atau bagaimana pembaptisannya Pak Martin? Nah sebenarnya apa yang Sultan katakan ini punya latar sejarahnya tersendiri juga. Oke. Dalam kekristenan ada gerakan namanya Anabaptis, Anabaptis. yaitu gerakan yang menolak baptisan anak-anak. Oh, Ya, dan itu sampai menciptakan perdebatan. bukan hanya perdebatan, tapi kekerasan di Eropa. Oh, Karena gerakan Anabaptis ini keluar dari gereja yang membaptis anak karena mereka ingin dibaptis dewasa. oke. Ini Sebabnya- masa-masa Renaissance juga berarti. Itu masa-masa reformasi terutama. Reformasi gereja ya. Tahun 1500-1600-an. Oke, Calvin berarti ini ya. Setelah Calvin. Setelah Jadi Calvin. Calvin menolak gereja yang membaptis anak dewasa. Jadi Oke. mereka keluar dari gereja Calvin, Oke. keluar dari gereja Lutheran, mereka namanya gereja Anabaptis. Oke. Misalnya gereja Mennonite ya. Oke. Mennonite yang sekarang ada di Jawa Tengah Utara. Oh, ada ya berarti. Ya di Pati itu di Punduk Sapi Pulau Jawa ini ya. Ada gereja namanya Mennonite. Mennonite mereka menolak baptisan anak. Sebabnya apa? Mereka yakin bahwa seorang itu dibaptis kalau dia sudah mengerti iman Kristen. Oke. Jadi bayi itu kan tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jadi mereka ingin agar kalau kamu dibaptis, Secara sadar. secara sadar dong, Oke. menerima apa yang Tuhan berikan. Nah, Oke. itu menjadi kontroversi dan akhirnya baptisan Kristen itu jadi bermacam-macam modelnya. Ada baptis anak, ada baptis dewasa, ada baptis yang tadi dipercik itu ya, saya bilang dengan air, tapi juga ada baptis yang dimasukkan ke selam, diselamkan ke kolam gitu. Tapi di Indonesia cenderungnya yang mana nih Pak Martin? Indonesia mayoritas baptis anak, Oke. ya, dan baptis dewasa hanya sebagian kecil saja. Itu pun baptis dewasa dari gereja-gereja yang datang akhir-akhir ini seperti gereja karismatik, mereka cenderung baptis dewasa. Oke. Nah, berarti begitu pembaptisan itu dewasa ada perbedaan ya berarti Pak Martin? Ya, jadi kalau gereja yang baptis anak prinsipnya karena Tuhan memberikan rahmat-Nya, maka terimalah sejak kau kecil. Oke. Ya, dan rahmat Tuhan itu diberikan padamu tidak tergantung kau ngerti atau nggak ngerti. Rahmatnya datang karena kasih-Nya. Nah, gereja yang meminta harus baptis dewasa, tahu dulu dong, baru saya dibaptis. Oke. Makanya ada sering orang mengibaratkan baptis itu sama dengan sunat. Oke. Biasanya dikerjakan pada masa kita anak-anak gitu ya. Betul. Mungkin kalau sunat Kristen kan latar belakangnya dulu sunat Yahudi, Oke. malah baru beberapa minggu udah disunat gitu ya. Oke. Kalau sunat Islam mungkin agak sedikit umur berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun? Ya, udah agak balita besar lah ya, 2 tahun 3 tahun SD lah SD maksimal. lah ya. Jadi kan bagi umat Islam, anak-anak itu kan dia kan pesan teologisnya kan kadang-kadang dia nggak terlalu sadar ya. Yap. Tapi pesan nyatanya di sunat dia tahu lah. Akan ada pemotongan, Secara fisik ya. dan akan ada sukacita pesta, Iya. dan anak itu kan menerima ya sukacita itu. Karena ada embel-embel hadiah biasanya. Nah, jadi itu yang mengatakan kalau tentang rahmat Tuhan itu nggak tergantung kamu, Oke. itu diberikannya kok. Kamu nggak bisa menentukan dan menetapkan aku menolak rahmatmu Tuhan, aku menerima rahmatmu tergantung aku, enggak. Ya. Nah, tapi orang dewasa, gereja yang mengatakan baptis dewasa mengatakan ya kalau seseorang itu nggak mengerti dia menerima apa, percuma diberikan. Oke. Gitu ya. Nah, disinilah perbedaannya. Tapi ritualnya sama Pak Martin. Ritualnya sama. Oh, sama. Yang dua tadi entah ditaruh di Percik, dahinya ya. Oke. atau diselamkan ke dalam. Oke. Bahkan sekarang ada juga tren baru yang kadang-kadang bikin kita geleng-geleng kepala, nggak terlalu Relevan ya. ya relevan, tapi orang kerjakan. Yaitu begini, juga orang Indonesia karena ada naik haji besar-besaran di Indonesia, banyak juga orang Kristen mau naik ke Yerusalem istilahnya. Sehingga mereka sampai di Yerusalem mencari sungai Yordan. Oh. Lalu mereka mau dibaptis lagi di sungai Yordan
seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oke. Wah, bayangkanlah kalau Menurut Pak Martin nggak perlu itu ya. nggak perlu, selain kalau kamu mau namanya wisata rohani terserah lah gitu ya. Itu tidak diwajibkan seperti Islam. Islam sebenarnya diwajibkan kalau mampu ya. Jika mampu itu Jika pun mampu, catatannya. ya. Ya, Kalau ya, orang ya. Kristen ke Sungai Yordan bolehlah wisata rohani, tapi janganlah dibaptis ulang lagi. Tapi kalau mau mandi di Sungai Yordan silakan lah gitu. Iya, iya, iya. Nah, tadi kan Pak Martin menjelaskan saat pembaptisan itu menggunakan air gitu ya, dan mengenakan baju putih berarti ya Pak Martin ya, pakaiannya. Nah, itu simbol-simbol atau atribut-atribut yang dipakai itu melambangkan apa, Nah itu tadi. Pak Martin? Jadi saya juga pernah ini ke salah satu sinagoge Yahudi. Oke, Jadi di Indonesia sudah ada sinagoge Yahudi, oke. yaitu di Manado. Di Manado. Oke. Jadi di sinagoge itu ada satu ruangan yang namanya ruangan, saya lupa bahasa Ibraninya ya. Intinya ruangan pembersihan. Oke. Jadi orang-orang Yahudi dan kan agama Kristen, agama Islam disebut agama Abraham ya, sama dengan Yahudi lebih tua kan dari kita ya. Dan umatnya itu senang sekali mandi, Oke. diselamkan untuk membersihkan diri dari segala beban dunia gitu lah di sinagoga Yahudi. Oke. Jadi menurut saya kenapa orang-orang Kristen kalau dibaptis suka pakai baju putih, sebenarnya itu juga artinya bahwa kita kiranya oleh baptisan kita bersih, ya. Kita dikuduskan dalam arti diberi rahmatnya. Oke. Dan dalam tradisi misalnya gereja Lutheran, ya, baptisan itu juga satu tanda agar kamu putih dan kuasa jahat iblis tidak bisa masuk kepada dirimu. Kamu terlindung dari kuasa jahat. Jadi itu artinya kita memakai pakai baju putih tadi itu. Nah, tapi airnya itu memang khusus atau memang air-air yang sebagaimana kita konsumsi sehari-hari, Pak Martin? Air yang kita konsumsi sehari-hari, Oke. kiranya air bersih, dan ya saya juga ketika baptis anak saya bilang airnya jangan terlalu dingin. Nanti anaknya menjerit ketika kena, jadi bikin airnya agak hangat lah gitu. Iya. Supaya bagi anak-anak itu cocok. Oke. Nah, kalau terkait dengan konsekuensi, berarti kan setelah dibaptis ini ada konsekuensi yang memang harus dijalankan. Nah, itu kira-kira apa konsekuensinya, Pak Martin? Nah, kepada keluarga itu diingatkan, setelah anakmu dibaptis, dia sudah menjadi anggota gereja ini, anggota kerajaan Allah disebut ya. Tapi juga ingatlah untuk membawanya ke sekolah minggu. Jadi dalam Kristen itu pada hari Minggu ada sekolahnya ini. Oke. Jangan pikir orang Kristen kok belajar mulu ya. Tapi di sekolah minggu itu sebenarnya bermain ya, agar mereka bisa belajar iman Kristen dengan bermain. Jadi bawalah ke sekolah minggu konsekuensinya, dan nanti ajarkanlah dia agar ketika dewasa bisa ikut CD atau katekisasi gitu ya. Jadi itu konsekuensinya agar itu menjadi awal untuk lebih mengerti dan lebih mau belajar selanjutnya. Oke. Nah, kalau tadi Pak Martin menjelaskan mengenai rahmat Tuhan yang kemudian disimbolkan dari cipratan air itu. Ya. Nah, kira-kira rahmat seperti apa yang akan diterima ya oleh orang yang dibaptis setelah melakukan pembaptisan itu, Pak Martin? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Martin. Ya. Tadi saya sempat bertanya bahwa rahmat seperti apa yang akan didapatkan seseorang ketika setelah dibaptis, Pak Martin? Ya, itu memang penting sekali. Jadi seperti tadi kita katakan, pembaptisan dari kata baptizo berarti kita masuk ke dalam kematian tapi juga kebangkitan Kristus. Jadi kita mengikuti jalan sengsara dan jalan kemenangan Kristus. Oke. Dan jalan itu jalan rahmat kan sebenarnya. Oke. Yaitu jalan kita
diampuni ya oleh salib Kristus, Oke. dan kita diberi kehidupan yang baru, dibangkitkan. Jadi rahmat yang diterima ya rahmat keselamatan sebenarnya ya. Rahmat yang membuat kita ikut serta dalam suka duka hidup, walaupun bersama Kristus kita bisa mengatasi katakanlah kematian dan dosa-dosa kita. Jadi itu yang menjadi basisnya. Tentu rahmat kedua, sebagaimana diyakini juga oleh gereja, kita mendapat meterai, ya. Meterai yang membuat kita tidak lagi masuk ke dalam rongrongan setan. Gitu, ya. Seperti kita tahu kan, dalam hidup Yesus dia mengusir roh-roh jahat yang membuat orang gila, yang membuat orang sakit, dan itu dengan kita dibaptis kita seperti diberi meterai ya, atau segel, seal gitu ya, agar kita jauh dari rongrongan kuasa-kuasa jahat itu. Jadi itu rahmat itu kiranya membuat kita bisa bertumbuh dari anak-anak itu ya menjadi anak yang sehat dan luar biasa. Nah, untuk itu Pak Sultan, saya punya pengalaman yang luar biasa loh. Jadi banyak anak-anak Kristen, bukan banyak lah, ada ya. Yang ketika lahir prematur misalnya, langsung kan krisis. Ya? Jadi bayangkan ada seorang ibu yang anaknya itu prematur, dengan masih sakit dia datang ke gereja supaya anaknya dibaptis, jangan sampai anaknya meninggal belum dibaptis. Karena penting sekali meterai rahmat itu bagi anaknya. Saya sampai mau menangis melihat dia baru melahirkan dan anaknya kan prematur, dia takut anaknya meninggal ya. Antara hidup dan mati berarti pertaruhannya. Tolong perintah ya? baptis dulu. Akhirnya dibaptis. Jadi memang ada juga baptisan darurat. Jadi kalau seorang ibu bersama suaminya melahirkan anak, lalu anaknya itu krisis, bapak ibunya boleh membaptis. Melakukan agar Agar jangan sampai anak itu katakanlah kehilangan rahmat yang menyertainya nanti di masa-masa dia mengalami mungkin sama dengan Muslim ketika dibisikkan sholat ke telinganya sejak lahir. Azan ya. Azan ya. Azan. Oke. Mungkin sama seperti itu ya, Pak Martin ya. Nah, tadi kan Pak Martin juga menjelaskan bahwa ada rahmat yang menghindari dari roh kuasa jahat. Nah, dalam Kristen itu penggambaran roh kuasa jahat itu yang nampak atau mungkin sering kita lihat itu seperti apa, Pak Martin? Ya memang itu sering disebut kuasa jahat saja, setan gitu ya. Walaupun kadang-kadang dalam Alkitab namanya bisa legion gitu. Jadi ada nama-nama dari kuasa jahat sesuai dengan lokasinya gitu ya. Dan nama-nama itu kan mungkin penamaan yang disebut oleh orang setempat. Seperti apa contohnya misalkan? Di Alkitab disebut legion, disebut iblis, disebut setan, atau di Batak disebut begu, ganjang, atau genderowo, dan seluruh penamaan-penamaan. Tapi pesannya apa? Bahwa kekuatan-kekuatan negatif yang sering sekali kita tidak kenal, yang sering sekali menghantui, itu sudah dijauhkan melalui baptisan. Jadi kita harus yakin itu bahwa kita ini adalah anak yang sehat, bertumbuh, sehat mental, sehat fisik gitu ya, dalam dan melalui baptisan tadi. Jadi semacam melindungi juga ya Pak Martin betul. Ya. Meterai disebut ya, pelindung dari kuasa jahat itu. Nah, tapi ketika misalkan roh-roh jahat tadi yang disebutkan gitu ya, itu mengganggu, itu gangguannya seperti yang banyak orang tonton di film-film atau bagaimana kira-kira Pak Martin? Ya, kalau ada penggambaran yang di film kita tahu itu pasti berlebihan. Itu hiburan namanya juga ya. Saya pernah di rumah sakit, sekali lagi rumah sakit jiwa ya. Di Amerika. Jadi memang kategorinya kan schizophrenia atau paranoia gitu ya. Tapi ada satu ruang di situ disebut tidak diketahui. Dan psikiater itu sering memanggil pendeta unknown berarti ya? Unknown, untuk datang karena mereka rasa inilah yang disebut akibat kuasa-kuasa jahat gitu. Itu disediakan? Disediakan di rumah sakit jiwa itu. Memang akses dari kuasa-kuasa jahat itu
nampak seperti penyakit jiwa ya. Oke. Namanya juga roh ya. Oke. Jadi sesuatu yang bersifat psikologis lah. Oke. Oke. Dan Amerika yang begitu sekuler katakanlah ya, yang akhirnya juga di rumah sakit jiwanya menyediakan satu ruang khusus yang bagi mereka nggak tahu bagaimana ini diatasi, dideteksi secara kesehatan juga nggak. dikasih tablet, dikasih apa, makanya suruh pendeta ya berharap ini kuasa jahat. Jadi memang itu pun dalam baptisan dianggap tidak berkuasa lagi begitu. Oke. Apakah itu bisa jadi salah satu dampak ketika tidak dibaptis, Pak Martin? Kita berharap ya, kita yakin bahwa rahmatnya itu tidak saja membuat kita bertumbuh menjadi bagian dari kerajaannya, tapi juga membuat kita mampu menolak gitu. Oke. Kekuatan-kekuatan jahat yang memang kita kadang-kadang nggak mengerti ya, ada saja gitu ya, yang negatif itu hadir dalam hidup manusia. Tapi persoalan ini di Kristen itu bagaimana menempatkannya, Pak Martin? Kalau di Islam itu kan ya kita bisa mendengar banyak hal lah, ada yang peristiwa seperti apa di luar nalar yang tidak masuk dalam logika. Nah kalau di Kristen itu bagaimana melihat fenomena seperti itu, Pak Martin? Kalau di Islam ada ruqyah gitu ya, di Kristen juga ada namanya eksorsisme. Oke. Jadi bahkan di kepausan ada imam yang khusus menengking, istilahnya menengking kuasa jahat yang mungkin masuk ke dalam manusia. Itu ada semacam grupnya atau begitu ya? Ya, ada semacam prosesnya dan gereja-gereja karismatik khususnya ya. Amat sadar bahwa banyak masalah-masalah hidup manusia ini dikarenakan masih datangnya kuasa-kuasa jahat itu dalam bentuk sakit, dalam bentuk mungkin kesurupan, dalam bentuk masalah-masalah psikologi ya. Bahkan orang sering merasa bahwa rumah itu pun mesti diperciki oleh air suci dulu agar kuasa-kuasa jahat tidak bisa datang lagi. Jadi bukan hanya seolah-olah kita dibaptis, rumah pun minta dibaptis gitu ya, dengan dipercikan air itu agar dan itu fenomena yang kadang-kadang kultural memang. Seperti saya katakan, kultur manusia modern seperti di Eropa atau Amerika menganggap ini unknown, lalu di rumah sakit jiwa ditaruh ruang khusus yang kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan, suruhlah pendeta menyelesaikan gitu ya, karena mereka sudah kulturnya modern. Tapi kalau di kultur Indonesia, dengan cepat kita mengatakan, kamu ini lagi disambet gitu ya, kamu ini lagi banyak pasarnya yang menyukai hal-hal kayak gitu. Betul. Makanya sekarang lagi ribut apa yang disebut pesulap merah itu ya. Perdukunan itu. Yang bisa membongkar. Tapi walaupun dia membongkar, kita tetap melihat bahwa tetap saja ada hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan ya. Dan itu di luar nalar ya. Mungkin dia membongkar trik, tapi ya walau alam lah ya itu ya Pak Martin. Ya banyak hal yang kita. Walaupun kita tahu banyak hal trik saja sebenarnya. Ya betul. Nah berarti tadi Pak Martin juga menjelaskan bahwa ada aspek keselamatan. Berarti apakah kemudian baptis ini ada hubungannya dengan keselamatan dunia berarti Pak Martin? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Martin. Tadi sudah banyak yang kita perbincangkan ya, termasuk yang terakhir tadi ada roh-roh jahat. Saya jadi ingat Conjuring itu filmnya. Oh itu Conjuring ya. Nah Pak Martin, tapi sebelum break tadi saya bertanya terkait dengan relasi atau ya katakanlah hubungan pembaptisan dengan keselamatan dunia. Adakah di sana relasinya, Pak Martin? Nah, itu yang penting. Jadi dengan dibaptis kita menerima rahmat, rahmat keselamatan, ya, dan itu bersifat rohani memang. Nah, walaupun memang ada satu istilah yang menarik, yang mungkin orang kurang hayati, yaitu rahmat yang efektif. Rahmat yang efektif. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau rahmat itu menyelamatkanmu karena engkau ikut ambil bagian, ya, dalam keselamatan ilahi yang bersifat rohani.
Tapi kiranya itu kau terjemahkan juga dong ya dengan kenyataan-kenyataan yang real dalam hidupmu. Oke. Tadi kan bahwa rahmat itu bisa membuatmu terbebas dari kuasa jahat. Yes. Tapi kiranya juga kamu bisa mendapat yang baik, yang nyata dalam hidup dengan kamu diangkat sebagai anak-anak dari kerajaan Tuhan gitu. Nah, jadi dengan disebut keselamatan duniawi sebenarnya maksudnya apa? Agar rahmat rohani itu sekarang tugasmu menerjemahkannya. Oke. Agar dalam pertumbuhanmu sejak anak-anak sampai dewasa, rahmat itu pun bekerja efektif. Oke. Melalui kau menambah kepakaranmu, kecakapanmu, dan kamu bisa dipenuhi oleh berkat-berkatnya nanti dalam hidupmu. Jadi itu maksudnya sebenarnya itu disebut sebagai sebuah keselamatan duniawi ya. Dalam arti di dunia ini pun kau sebenarnya adalah anak Tuhan juga. Karena itu terjemahkanlah itu agar dunia ini tidak menjadi ruang yang berat bagimu, tapi ruang yang murah hati. Kamu juga harus cukup bekerja, kamu juga harus cukup membangun relasi agar dengan itu terjadi katakanlah kehidupan yang saling berbagi dan saling melengkapi. Di situ kira-kira pesannya. Tapi kalau kita melihat fenomena dunia di mana hari ini peperangan masih terjadi Ukraina dan Rusia, artinya kita akhirnya menagih peran agama di mana kalau peperangan di atas dunia ini masih terjadi. Gimana menjawabnya Pak Martin? Bahkan memang lebih parah lagi, Sultan, perang Ukraina dan Rusia itu perang di dalam satu gereja yang sama loh. Oh, iya. Mereka itu bukan hanya agamanya sama, gerejanya sama. Gerejanya pun sama. Namanya Gereja Ortodoks Timur. Oke. Saya baru tahu nih. Ya. Dan Putin juga minta doa dari namanya patriark, minta doa dari paus Gereja Timur, sama juga orang Ukraina, dan itu betul-betul mengagetkan. Dua-duanya meminta doa untuk memenangkan perang itu. Betul. Dan Tuhan hanya bersedih menurut saya atas doa itu ya. Nah, itu memang tantangan yang paling serius ya, bahwa ternyata manusia memilih alasan-alasan yang tidak agamis dalam hidupnya. Misalnya alasan Putin antara lain yang itu dikembangkannya, yaitu dia mau mengembangkan the big Russia. Disebut sebagai Rusia Mir, artinya apa? Rusia yang suci, yang dulu menyangkut Ukraina juga sebagai sphere ya, sebagai wilayah kesucian Rusia besar gitu ya. Dan itu sebuah ideologi nasionalisme yang sovenistik gitu ya, yang siap untuk melindas Ukraina karena Ukraina dianggap telah berkhianat dan memilih Eropa Barat sebagai. Nah, memang itu tantangan kita yang terbesar ya. Makanya Dewan Gereja Sedunia menyurati Presiden Putin dan pemimpin gereja Rusia untuk mengatakan, ingatlah bahwa yang selalu dikorbankan perang itu adalah anak-anak terutama ya. Betul. Yang kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, bahkan yang kehilangan masa depan. Hidup menjadi susah. Padahal kita semua sama-sama dibaptis sejak anak-anak. Gitu ya. Jadi itu memang satu ironi ya dari kehidupan agama, ya kiranya agama sadar bahwa perdamaian itu tidak datang dengan sendirinya. Rahmat datang pada kita, tapi perdamaian harus diperjuangkan seperti kata pepatah kan. If you want peace, work for peace. Perdamaian itu harus dikerjakan, nggak datang dengan sendirinya. Jadi artinya memang di antara peperangan itu Kristen sudah berupaya untuk menghentikan peperangan itu terjadi ya Pak Martin ya. Dan sudah cukup lama sejak Perang Dunia Kedua sebenarnya. Eropa itu sudah berhenti berperang. Tapi masih ada tiba-tiba mereka kaget kenapa ini Rusia ini muncul dengan perang yang pasca pandemi pula. Pasca pandemi dan tidak ada akhir seolah-olah sekarang. Tantangan terbesar kita. Terakhir Pak Martin ini memberikan pesan juga nih kepada seluruh pemirsa agar ajang atau satu ritual pembaptisan di Kristen itu bisa diterjemahkan atau kita bisa pelajari sebagai pesan universal untuk seluruh penonton pemirsa yang ada di Indonesia. Silakan Pak Martin. Dengan baptisan seperti dalam peristiwa baptisan Yesus, sebenarnya pesan ilahi itu apa? Yaitu Tuhan berkenan. Dengan Tuhan berkenan berarti sebenarnya Tuhan menerima kita
menerima kita sebagai anaknya, sebagai abdinya, sebagai kekasihnya, sehingga kita tidak perlu merasa bersalah di hadapan Tuhan, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sebab Dia berkenan kepada kita. Dan dengan itulah kita mengembangkan hidup kita, menerima rahmat-Nya, lalu menerjemahkan rahmat-Nya menjadi kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berisikan sukacita dan harapan. Saya kira itulah arti kita ini orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang kepada kita Tuhan berkenan. Tuhan berkenan, dan agar tercipta keselamatan dunia tadi ya Pak Martin. Juga, ya? betul. Oke, terima kasih banyak Pak Martin. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan ini mampu kita terjemahkan dan kita mampu mengerti ya, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hal yang saya dapatkan dari Pak Martin. Semoga ini kita bisa bertemu di episode-episode lainnya dengan tema-tema yang lebih kaya lagi. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Martin. Terima kasih juga pada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Selalu saya ingin menyampaikan untuk tetap menjaga protokol kesehatannya, karena penyakitnya sudah mulai ada lagi nih yang baru nih Pak Martin. Iya. Cacar monyet lah, apalah, cacar dan lain-lain. Kita biasanya kena cacar air doang. Cacar air doang, kita belum tahu nih cacar monyet ini seperti apa. Jadi tetap tegakkan disiplin kesehatan agar kita terhindar dari virus atau penyakit apapun yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.